Ya. Bang, ya, ini kan mengenai yang Maki kan menggugat Firly Bahuri terkait masalah LCA juga ya. Ya. Ini kan Alexander Marwata, salah satu wakil ketua KPK, menjudicial review salah satu undang-undang KPK yang mengenai bertemu pasal 36 bertemu dengan pihak. Ya. Itu tanggapan abang mengenai itu gimana bang? Kalau itu diajukan orang lain, saya setuju, minimal begitu. Tapi kalau diajukan Pak Alex Marwata itu sangat tidak setuju. Kenapa? Dulu ini saya umpamakan, saya mau kos zaman mahasiswa, terus dilarang membawa cewek ke situ. Tiba-tiba ketika kos saya membawa cewek dan ingin menggugat peraturan itu gitu, yang sudah saya sepakati. Dia maju pansel KPK, dia akhirnya lolos di DPR dan dilantik bahkan 2 kali. Itu kan menandatangani fakta integritas menjalankan semua undang-undang. Termasuk undang-undang apa? Undang-undang KPK itu diatur pasal 36. Ada larangan bertemu dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perkara. Ya sudah, ikuti, harusnya begitu. Sebagai contoh teladan. Bahwa pihak lain itu bisa menjadi sesuatu yang debatable. Itu biar orang lain, calon-calon orang-orang KPK gitu yang saya mau masuk pimpinan KPK tapi tidak setuju itu misalnya begitu. Itu namanya dikarantina gitu. Itu boleh pada posisi itu. Tapi ini kan memang dalam konsep undang-undang KPK itu, pimpinan KPK itu kan dibuat menjadi manusia setengah dewa. Anda kutip kayak di karantina, tidak boleh berhubungan dengan siapapun. Patennya nanti kalau boleh berhubungan dengan siapapun, nanti lama-lama akan jadi makus, akan lama-lama jadi pemeras, lama-lama menerima suap, gitu loh. Jadi itu memang kita mencari 4 orang dulu, 5 orang itu untuk menjadi manusia setengah dewa. Kalau bersedia ya udah dipilih. Itu loh, kalau tidak bersedia ya nggak usah, gitu loh. Jadi karena apa, menjaga KPK itu kan digagal penyidik dan penuntutnya satu atap di situ, udah hebat pasti. Nah, pimpinan ini kan membawai paling enggak dari kacamata integritas. Dia mencontohkan sebagai integritas, mengambil tanggung jawabnya berhubungan dengan pihak lain. Nah, itu kemudian kalau dia tidak berintegritas, tidak hebat dari sisi manusianya gitu, dan nanti kan bisa amburadul yang bawahnya gitu loh. Ini kan sebagai antitesis dulu kepolisian kejaksaan dianggap gagal karena banyaknya komando dan lain sebagainya, dan kemudian campur aduk antara penyidik dan atasan dan penyidik. Maka ini seperti manusia setengah dewa di karantina gitu loh. Maka kemudian dilarang, bahkan bukan hanya dilarang, kalau itu dilanggar disanksi hukum pidana penjara 5 tahun. Jadi itu saya kira posisi inilah yang saya berharap MK menolak dan bahkan memperkuat. Kalau dalam posisi itu malah memperluas artinya begitu. Pihak lain itu ya siapa aja berpotensi untuk ini harus dihindari begitu. Misalnya saya bisa jadi pelapor kasus korupsi, tapi diam-diam saya pakai untuk membela klien saya yang lain misalnya. Kan bisa aja seperti itu, dan itu bisa terjadi pada posisi beberapa kasus ada kok saya punya catatan begitu. Jadi ini yang menurut saya memang pimpinan KPK itu kalau perlu ya tidak perlu datang ke undangan nikahan temennya, anak temennya atau apapun, termasuk itu kalau ada sepanjang dilihat tetangganya sudah ada yang takziah dan mensolatkan atau mengurusi jenazah ya nggak usah nongol gitu kira-kira itu dan semua orang maklum, seluruh rakyat Indonesia maklum karena memang dia disuruh untuk itu, untuk mengkarantina diri, tidak kemudian jangan sombong enggak gitu. Tapi kan persoalannya kan ternyata ada pimpinan KPK yang sepengetahuan saya terhadap teman-teman yang baik dia menutup diri, tapi teman-teman yang nakal dia membuka diri. Nah itu juga ada oknum yang begitu gitu. Dan itulah yang menurut saya pada posisi inilah ketentuan pasal 36 tentang larangan pimpinan KPK bertemu dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan KPK atau pasiennya KPK itu sudah benar gitu. Bahkan menurut saya diperluas lagi, jadi karantina sekalian. Oke. Jadi kalaupun anggap andai kita berandai ini diterima bang, berarti ini salah satu penurunan untuk KPK, kemunduran ya, pemberantasan korupsi. Lah kalau begitu apa bedanya dengan lembaga-lembaga yang lain? Ini kan kita ingin membuat pembeda gitu loh, pembeda dari sisi kewenangan itu sudah kita kasih hebat, termasuk penyadapan, termasuk tanpa izin pengadilan untuk menyita, menggeledah, supaya cepat memberantas korupsi, supaya juga bisa memaksa pemerintahan ini tata kelola yang baik dari sisi pencegahan, gitu loh. Jadi ini memang kita buat berbeda semuanya, termasuk pimpinan KPK kita buat karantina gitu. Jadi ini menurut saya kalau kemudian dikabulkan dan kemudian larangan untuk bertemu dengan pihak lain itu dihapus, ya berarti pemberantasan korupsi kembali ke zaman lama gitu, zaman tidak ada bedanya gitu.
Dan abang berharap semoga KPK lebih baik ya bang ya. Iya, karena ini siapapun yang berani maju KPK, pimpinan KPK itu memang dia harus menjadikan dirinya manusia stabil, menjadi berintegritas, menjadi prestasi puncaknya. Sementara selama ini kan ada pimpinan KPK yang berambisi ingin jadi menteri, jadi wakil presiden segala macam. Nah itu kan berarti bukan menjadi prestasi puncaknya ini. Untung kemarin undang-undang memberitahu bahwa untuk jabatan-jabatan publik tidak boleh selama 5 tahun gitu. Lumayan lah, tapi itu kan harusnya selamanya. Artinya orang yang pernah jadi pimpinan KPK sudah tidak boleh lagi masuk ke legislatif, masuk eksekutif tidak boleh. Kalau hakim masih boleh lah mungkin. Tapi itu kan pakai seleksi gitu. Jadi tidak boleh lagi jabatan-jabatan komisaris BUMN gitu. Saya kadang-kadang menduga pimpinan KPK itu ada yang lembek itu jangan-jangan berharap nanti jadi komisaris. Jadi ini menurut saya itulah indikator bekerja. Kalau ada orang yang berani menjadi pimpinan KPK itu adalah cita-cita terakhirnya. Maka kita buat karantina, kita buat istimewa, biar prestasinya ikut gitu loh. Jadi nanti pada posisi itu misalnya ada tawaran jadi presiden, wakil pun sudah enggak, karena ini sudah dari keberhasilannya. Itu dia masih.